Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yulia Agnesia. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai deret tak terhingga. Ini merupakan bagian dari bab 992 ya, subbabnya. Nah, di sini kita diharapkan dapat memeriksa kekonvergenan suatu deret dan bila mungkin kita bisa menghitung jumlah dari deret tersebut. Oke. Nah, di sini kita bahas dulu bagaimana apa pengertian dari deret tak hingga itu. Nah, deret tak hingga ini sebenarnya adalah penjumlahan dari barisan. Nah, penjumlahan dari suku-suku barisan. Nah, lalu apa itu deret tak terhingga? Nah, deret tak terhingga maksudnya adalah penjumlahan suku-suku dari barisan tak hingga gitu. Jadi suku barisan tak hingga itu adalah tak hingga juga. Nah, artinya semua suku yang tak hingga itu kita jumlahkan. Nah, itulah yang disebut dengan deret tak terhingga. Nah, penulisannya selain kita bisa tuliskan berbentuk penjumlahan seperti ini, kita juga bisa tuliskan menjadi sebuah sigma ya, yang jalan dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN. AN ini adalah suku dari deret kita, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita diberikan sebuah deret ya, A1 ditambah A2 sampai tak terhingga banyaknya, kita dapat menghitung jumlah parsialnya. Nah, jumlah parsialnya ini gimana maksudnya? Nah, dulu waktu kalian masih SMA itu juga belajar ya SN. Nah, SN di sini itu adalah jumlah N suku pertama atau di sini disebut juga dengan jumlah parsial. Nah, S1 maknanya apa? Jumlah satu suku pertama ya, berarti nilainya A1. Nah, S2 itu apa? Jumlah dua suku pertama. Nah, nilainya berapa? Berarti kita jumlahkan suku pertama ditambah suku kedua. Nah, begitu seterusnya sampai nanti ada SN ya. Nah, di sini SN itu artinya adalah jumlah N buah suku pertama. Jadi sebanyak N buah suku pertama itu kita jumlahkan gitu. Makanya di sini sampai AN. Nah, di sini kebetulan N besarnya ini adalah indeks ya. Jadi kalaupun misalnya kalian memberikan indeksnya N kecil juga nggak masalah sebenarnya. Ini hanya menunjukkan suku gitu ya. Nah, kemudian dalam hal ini ya, jumlah parsial ini, nah sekali lagi jumlah parsial ini adalah berupa bilangan nantinya ya, di mana bilangannya itu juga ya kalau misalnya ini kan S1, S2 sampai Sn. Nah, ini kan indeks-indeks ini juga menunjukkan bilangan asli ya sampai Sn aja. Sehingga si jumlah parsial kita bisa buatkan ke suatu barisan. S1, S2, S3 sampai Sn. Nah, ini di sini kebetulan barisannya adalah barisan yang berhingga, yakni jumlah parsial sampai N buah suku gitu. Nah, sehingga kita bisa tuliskan, selain kita bisa tuliskan sebagai barisan bilangan dari jumlah parsial ini, kita juga bisa tuliskan ke kurung kurawal, seperti halnya kita menuliskan barisan seperti itu. Oke. Nah, SN ini adalah rumus dari barisan. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya si barisan SN kita tadi konvergen ke S, ya, ingat barisan konvergen itu gimana cara mencarinya kemarin? Ya, kita melimitkan ya si SN ini, ternyata limit dari SN itu konvergen ke S. Nah, kalau misalnya demikian ya, kalau misalnya barisan jumlah parsialnya ini konvergen ke S, nah, maka deret kita yang merupakan yang didefinisikan dengan SN tadi itu juga konvergen ke si S. Nah, coba ya kita lihat kembali. Nah, ini deret kita tadi. Nah, selain makna dari penjumlahan ini adalah makna dari sigma ini adalah penjumlahan setiap sukunya sampai tak hingga banyaknya, karena ini sampai tak hingga ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita menuliskan dalam bentuk jumlah parsial, nah tadi kan kalau SN itu saja, tadi kan sampai AN ya, A1, A2, sampai AN. Nah, sekarang bagaimana kalau N-nya ini menuju tak hingga? Nah, ini nanti penulisannya ya seperti ini ya, A1 tambah A2 tambah A
3 tambah sampai tak hingga banyaknya. Nah, ini artinya apa? N yang ini itu sudah menuju tak hingga. Nah, atau dengan kata lain kita bisa menuliskan seperti ini. Nah, jadi N-nya ini menuju tak hingga. Nah, bisa kita tuliskan A1, A2, A3 sampai tak hingga banyaknya. Nah, sampai sini paham ya? Sampai sini dulu. Nah, jadi untuk deret tak hingga, kalau misalnya kita mau menuliskan dalam bentuk jumlah parsial, nah berarti N-nya ini, nah sekali lagi, N ini itu sebenarnya boleh N kecil ya. Kebetulan karena di sini kita pakai N kecil, ya udah N ini diganti N kecil aja. Nah, sampai sini paham ya? Jadi Sn saat n yang tak hingga ini adalah deret tak terhingga jadinya. Nah, ketika limit dari Sn saat n yang tak hingga itu punya nilai atau apa dia konvergen gitu ya ke suatu bilangan yang bernama S. Nah, dengan kata lain si deret kita juga konvergen sebenarnya ke si S itu sendiri. Bilangan S ini disebut sebagai jumlah dari deret tersebut. Oke, jadi sebenarnya gini, kembali lagi ya, deret juga punya dua ini jenis, ada yang konvergen ya. Ini maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah jumlah dari si suku-suku bilangan itu berarti ada gitu. Jumlah deretnya itu ya, jumlah deret itu ini ada, yakni suatu bilangan. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan divergen. Nah, kalau divergen apa? Nah, ini artinya jumlah dari deretnya itu deret tidak ada. Atau bisa juga kita artikan sebagai ya jumlahnya itu tak hingga gitu. Juga kita tidak bisa definisikan ke dalam suatu bilangan gitu ya. Jadi kedepannya kita juga akan sebenarnya mencek kekonvergenan suatu deret, apakah jumlahnya ada atau jumlahnya malah tidak ada atau divergen seperti itu. Nah, ada sebuah teorema untuk menguji suku ke n-nya itu untuk divergensinya gitu. Jadi apakah dengan kita mencek rumus suku ke n-nya ya, apakah limitnya bagaimana limitnya gitu ya. Nah, itu akan menunjukkan deretnya nanti. Nah, kita langsung aja ya. Kalau misalnya kita punya deret AN, nah ini kan penulisan deret ya, ingat ya, ini penulisan deret. Kalau misalnya deret ini konvergen ya, maka limit dari AN-nya, limit dari suku ke N, ya kan ya. AN ingat ya, AN adalah suku ke N-nya, itu akan menuju ke 0 gitu. Jadi si suku-suku kita itu akan konvergen ke 0 gitu. Jadi si A1, A2 sampai dengan AN dan AN-nya ini sampai ke tak hingga nantinya gitu ya. Nah, ini bilangannya ini akan semakin menuju ke 0 gitu. Entah itu sepertiga, sepersetengah, sepersepuluh sampai menuju 0 nanti. Kalau saat n-nya itu menuju tak hingga, saat n-nya menuju tak hingga. Nah, kalau misalnya ini kejadiannya kapan? Kalau misalnya deret dari si suku-suku itu konvergen. Kalau jumlah dari suku-suku tersebut ada seperti itu. Nah, hal ini juga ekivalen. Jadi pernyataan ini juga benar apabila kita balik. Kalau misalnya ya si suku ke n-nya itu atau barisan dari sukunya itu tidak konvergen ke 0 ya. Ini artinya tidak konvergen ke 0. Ya mau itu misal ya, limit n menuju tak hingga dari AN-nya itu sama dengan 1 atau misalnya sama dengan 2. Ya, ini kan tidak sama ya dengan 0. Nah, atau malah limit dari n menuju tak hingga untuk AN-nya itu malah tidak ada. Tidak ada tuh ya tidak ada seperti itu ya. Artinya divergen gitu si AN-nya ini. Ya, maka artinya deretnya juga divergen. Seperti itu. Jadi teorema ini sangat berguna nanti untuk penyelesaian mencari kekonvergenan suatu deret ya. Nah, tapi dalam hal ini tidak berlaku ya kalau misalnya kita memperoleh limit ya, misal gini, limit dari limit dari n menuju tak hingga dari AN itu sama dengan 0 gitu.
Lalu kita menyimpulkan, ya udah berarti deretnya sama dengan 1. Ini konvergen dong gitu. Ya nggak bisa ya. Nah, kebalikannya nggak berlaku. Dia itu dari apa? Si deretnya dulu, deret konvergen, maka barisan barisan si AN-nya itu konvergen ke 0. Nah, tapi tidak berlaku sebaliknya. Tidak berlaku sebaliknya. Ya, untuk mencek pemahaman, yuk kita bahas contoh soal ya. Jadi di sini ada sebuah deret di sini ya. Tentukan kekonvergenan deret ini. Jika konvergen, nah ke berapa jumlah deretnya gitu. Jadi jumlah saat menuju hingganya berapa seperti itu. Nah, karena kita udah punya teorema tadi ya untuk menguji suku ke n, nah kita bisa cek dari si limit AN-nya dulu gitu. Nah, AN-nya ini kan yang ini ya, yang si suku ke n-nya. Nah, kebetulan suku ke n-nya itu yang ini berarti. Nah, ini AK gitu ya, karena simbol indeksnya K. Nah, kita cek aja, periksa kekonvergenan barisannya dulu. Nah, ya udah ini limit AK ya. Limit K sampai menuju hingga dari AK. Ternyata sama dengan 0. Nah, coba ya dilihat. Kalau dia sama dengan 0, apakah dia konvergen? Belum tentu gitu ya, belum tentu gitu. Makanya sekarang kita nggak bisa nih kalau dia sama dengan 0, ya belum tentu konvergen, belum tentu konvergen. Makanya di sini kita perlu cari lebih jauh lagi. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Nah, di sini kita butuh bantuan beberapa suku pertamanya terlebih dahulu ya. Nah, kita bisa substitusi aja K-nya mulai dari 2 di sini. Ya, 1,5, kemudian dikurang 1/1 gitu. Ditambah, karena ini deret, makanya ada simbol tambah ya. Kemudian disubstitusi 3, ya, 1/3, dikurang 1/3 kurang 1, ya, 1/2, sampai nanti kita ambil sampai N gitu ya. Jadi N kurang 1 ini, terus ini saat N. Nah, dari sini kita bisa menemukan, tujuan kita apa? Menemukan rumus Sn. Kenapa? Karena kita mau melihat deret ini konvergen atau tidak, ya dengan mencek ya. Kan tadi si deret K sama dengan 2 hingga ini, dia itu sama juga dengan limit saat, bolehlah K ya, atau di sini ya harusnya ini K ya, saya yang salah tanda, saya salah simbol ya, K. Nah, jadi di sini K, oke, SK bolehlah ya, diperbaiki saja. Nah, jadi limit saat K menuju tak hingga dari Sn. Nah, kalau dia konvergen maka ini sama dengan S. Nah, sama dengan suatu bilangan ya. Nah, makanya tujuan pertama kita kalau misalnya teorema ini tidak membantu gitu ya. Nah, berarti kita perlu cari si rumus SK-nya dulu atau rumus SN-nya dulu. Nah, cara mencarinya bagaimana? Nah, kita cari dulu beberapa suku pertama, lalu ini kan si N K buah suku pertama ini dijumlahkan sama dengan SK ya. Nah, ini apa rumusnya? Nah, cara mencari rumusnya ya dilihat aja nih. Ini kayaknya ini bisa ya dicoret habis. Kemudian sepertiga dengan ini habis. Nah, nanti si satu ini nggak habis ya, tetap. Jadi kelihatan di sini ini dengan yang di belakang sini. Lalu yang ini, lalu ya ini kan yang di sini apa 02. Nah, baru ini 1 2 dilangkaui gitu ya. Nah, baru pasangannya ada di yang keempat gitu. Nah, artinya untuk ini pasangannya nanti yang ini. Ya kan? Nah, yang untuk si dia ini, yang si K-2 ini, berarti pasangannya ada di depan. Jadi ini juga ada di depan nanti, yang menghabiskan si 1/K-2 ini. Sehingga yang tersisa apa di sini? Nah, 1/4 juga udah habis ya, dengan yang di belakang dia nanti. Sehingga yang tersisa di sini adalah min 1 dengan, sorry. Nah, yang tersisa min 1 dengan 1/K. Nah, sehingga SK kita bisa kita rumuskan sebagai min 1 ditambah 1/K. Jadi ini nih yang kalian perlukan, rumus SK-nya ini. Untuk apa? Untuk bisa mencari
deretnya. Ya, kita limitkan si SN-nya ini. Nah, itulah dia yang akan menjadi deret kita nanti, jumlah deret kita. Nah, di sini terlihat bahwa limit dari SK-nya ini adalah limit dari min 1 tambah 1/k. Nah, 1/k ini ingat ya, 0 ya saat kalian menuju tak hingga. Nah, sehingga kita tahu nih, ternyata jumlah dari n suku pertamanya ini kalau n-nya menuju tak hingga itu sama dengan min 1. Dengan kata lain, ini juga sama dengan jumlah deret tak hingga total, yaitu sama dengan min 1. Jadi kalau kita mau tuliskan, ini juga akan sama dengan jumlah deretnya. K sama dengan 2, tak hingga 1/k dikurang 1/k min 1. Gitu. Makanya dia konvergen. Oke. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan contoh kedua. Oke, untuk contoh kedua ini, tentukan konvergenan deret berikut. Jika konvergen, berapa jumlah deretnya? Nah, kita punya deretnya seperti ini. Sigma dari K sama dengan 1 sampai tak hingga dari K kurang 5 per K plus 2. Nah, pertama kita nggak apa-apa, cek aja dulu dengan si teorema tadi ya. Nah, cara apa? Kenapa kita perlu cek ya? Kalau misalnya dia tidak sama dengan 0 nanti ya kan ini ya kalau limit dari A n-nya gitu ya, AK di sini ya, AK-nya ini tidak sama dengan 0 ya kita udah bisa pastikan dia divergen gitu. Makanya di sini kita nggak apa-apa, cari dulu aja si ininya, divergen. Jadi langkah pertama itu selalu dulu cari ke konvergenan barisannya ya. Limit AK-nya itu dulu cari. Kalau tidak sama dengan 0 ya kita udah nggak usah cari SN-nya lagi, ini udah pasti divergen. Kalau misalnya dia sama dengan 0, ya ini baru kita pertanyakan apakah konvergen, apakah divergen. Nah, baru lanjutkan lanjut mencari SN-nya. SN-nya buat apa? Untuk dicari nanti limit saat N-nya menuju tak hingga. Nah, ini yang menjadi jumlah dari deretnya nanti. Gitu. Kebayang ya langkahnya? Nah, sekarang kita kembali ke soal kita. Ternyata limit dari K kurang 5 per K plus 2 itu adalah, ya kita bisa gunakan teorema limit barisan ya. Di sini limit K menuju tak hingga dari ini bisa sama-sama dikali dengan 1 per K ya. Sehingga diperoleh seperti ini dan limit yang suku ini adalah 0 ya, sehingga kita dapat 1. Ternyata limit dari K menuju tak hingga dari K kurang 5 per K plus 2 ini sama dengan 1. Nah, ini artinya tidak sama dengan 0. Nah, kita sudah bisa pastikan bahwa deret kita, oke, jelek banget ya. Deret kita K sama dengan 1 sampai tak hingga untuk K kurang 5 per K plus 2 ini adalah deret yang divergen. Artinya dia jumlah dari deret ini tidak ada atau menyebar malah gitu. Oke? Oke. Selanjutnya ini ada tentang deret geometri. Nah, tadi kebetulan deretnya ini kita nggak spesifik deretnya seperti apa ya. Nah, tapi di sini ada jenis deret geometri, di mana di deret geometri itu si rumus AN-nya ini bisa kita bentuk menjadi A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, A-nya di sini tidak boleh sama dengan 0, dan R-nya di sini tidak boleh sama dengan 1. Seperti itu. Nah, sehingga dia punya jumlah parsial Sn-nya adalah A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Di sini ada beberapa ketentuan ya. Untuk R di sini disebut juga dengan rasio sebenarnya. Kalau mutlak rasionya kecil dari 1, ya artinya si rasionya ini kecil dari 1 mutlaknya, maka limit dari rasionya saat limit N-nya menuju tak hingga dari R pangkat N-nya itu menuju 0. Nah, ini N kecil harusnya. Oke. Nah, dalam hal ini limit kalau misalnya R ini kan menuju tak hingga, berarti oke. R-nya ini tadi mutlaknya kecil dari 1. Berarti R pangkat N-nya nanti saat N-nya menuju tak hingga ini akan menuju ke 0 gitu. Ya iya ya, 1 per 1000 dipangkatkan tak hingga, ya ini pasti akan menuju 0 ya. Gitu. Ini sebenarnya nggak boleh pangkat tak hingga, tapi ya lebih kurang bisa ditulis seperti ini ya. Nah, kemudian karena ya si R pangkat N-nya ini udah 0, nah maka nanti
untuk SN-nya ini, limit SN-nya kita bisa jadikan sama dengan A, ya, ini A aja yang tersisa di suku pembilang, per 1 dikurang ini. Nah, kalau misalnya mutlak R-nya ini besar dari 1, oke, ini bukan min 1 ya, besar dari 1, ya. Nah, atau R-nya ini sama dengan min 1, gitu. Jadi, besar dari 1 ini maksudnya adalah mau itu 2, 3 gitu ya. Berarti kan rasionya ini besar ya. Jadi misalnya awalnya 2, kemudian kalau R-nya sama dengan 3 ya yang setelahnya pasti ini ya 6, yang setelahnya 18 gitu. Ini kan semakin membesar ya deretnya sehingga SN-nya nanti akan divergen. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada contoh. Oke, untuk contoh deret, kalau dia memberikan, kalau tadi kan kita belum ini ya, belum peka ya. Jadi contohnya seperti ini kita belum peka. Nah, kembali kalau kita udah belajar tentang deret geometri, ya kalau diberikan satu suku seperti ini, kita perlu periksa dulu apakah dia deret geometri atau tidak. Caranya gimana? Kita bentuk dia ke AR pangkat N kurang 1. Nah, di sini 1/2 pangkat N ini bisa kita ubah jadi, ya kita fokuskan ke sini dulu aja ya. Nah, ini bisa diubah jadi 1/2 di pangkat N, ya kan ya. Kemudian, ini juga bisa diubah 1/2 pangkat 1 dikali 1/2 pangkat N kurang 1. Nah, ini udah menyerupai bentuk ini ya. Nah, dengan apa? A-nya sama dengan setengah, R-nya sama dengan setengah juga. Nah, ini. Sekarang karena R-nya ini kecil dari 1 ya, maka kita udah tahu nih si SN-nya nanti pasti akan menuju ke 0. Ke 0 lagi. Si rumus SN-nya ini akan sama dengan A per 1 kurang R gitu. Atau dalam hal ini dia pasti konvergen ya, karena SN-nya menuju ke suatu bilangan saat N-nya menuju tak hingga. Nah, sehingga deret ini pasti konvergen dengan jumlah deretnya sama dengan 1. 1 ini dari mana? Ya, berarti gini cara mencarinya. Limit dari N juta hingga dari Sn sama dengan limit N juta hingga dari Sn-nya 1 per 1 kurang R gitu ya. Nah, ini kan udah bilangan biasa ya, jadi limitnya udah bisa hilang nih. Jadi ini setengah per 1 kurang setengah, ya ini 1. Nah, makanya jumlah deret kita ini adalah 1. Bukan tepat 1 ya, tapi menuju 1, seperti itu. Oke, sekarang ada contoh kedua ya. Di sini kita perlu cek juga apakah deret ini masuk ke deret geometri atau tidak. Nah, caranya sama ya, min 1 di pangkat N itu kita bisa jadikan min 1 ya dikali min 1 di pangkat N kurang 1. Nah, ini jadi A, yang ini jadi R. Nah, sehingga kita tahu karena sudah dalam bentuk deret geometri dan R-nya sama dengan min 1, tadi kita ada syarat ya, kalau misalnya R-nya sama dengan min 1, maka SN-nya divergen. Nah, SN-nya divergen artinya jumlah deret kita divergen. Nah, jadi deretnya divergen. Oke. Terakhir ini ada teorema linearitas deret konvergen ya. Di sini kalau misalnya AK-nya dan BK-nya ini barisan si deretnya itu kedua-duanya konvergen. Nah, maka kalau misalnya ada perkalian konstanta dengan deret tersebut ya, dengan suku-suku deret tersebut, lalu kita jumlahkan ya, maka sebenarnya ini bisa kita cari deret dari perkalian konstanta dengan AK ini, ya deretnya itu akan sama dengan C dikali deret AK. Ini sebenarnya sama seperti teorema limit barisan ya, tapi ini lebih kepada teorema linearitasnya gitu. Ini linearitas terhadap konstanta, artinya konstanta yang boleh dikeluarkan. Kemudian di penjumlahan atau pengurangan ya, penjumlahan di sini. Nah, ini kalau misalnya kita punya penjumlahan penjumlahan dari dua buah barisan ya, di mana deretnya itu akan sama dengan penjumlahan masing-masing barisan atau masing-masing jumlah dari masing-masing deret seperti itu.
Nah, ini nanti kemana ininya gunanya? Nah, gunanya itu nanti kalau misalnya kita punya dua suku dari deret kita. Nah, ini kebetulan untuk latihan kita hanya punya satu suku ya. Nanti saya tambahkan aja ya di buku nomor 4 yang dua sukunya. Misalnya di sini ada dua suku seperka ditambah 1/k kurang 2 misalnya gitu. Nah, ini kan ada dua ya sukunya. Nah, kita bisa cek deret ini dulu, cek deret ini dulu. Kalau deret satunya konvergen, deret duanya konvergen, otomatis penjumlahannya juga konvergen. Itu maksud dari linearitas ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sampai di sini saja ya pembahasan mengenai 9.2 tentang deret tak hingga. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di grup atau di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.